tidak lengkap rasanya kalau kita juga tidak menyinggung saham-saham yang ada di sektor energi ini, Pak Yaki. Volatilitasnya juga cukup tinggi, kenaikan dan koreksi yang terjadi juga cukup dalam. Kita ambil contoh dalam beberapa hari perdagangan terakhir, sebelum The Fed mengeluarkan kebijakan suku bunganya, saham-saham dari pertambangan batubara mengalami koreksi yang cukup dalam. Bahkan ada beberapa auto reject bawah berkali-kali ini dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Kemudian perdagangan Kamis kembali mengalami penguatan dan hari ini mengalami koreksi kembali. Bagaimana analisis Anda pergerakan teknikal sektoral dari energi ini, Pak Yaki? Kalau dia dari pergerakan energinya sendiri sih harusnya ini masih menarik ya, karena bagaimanapun juga dari sektor energi sendiri kalau kita lihat flow dari Jakarta Indeks Energi sendiri, justru ini memang hari ini koreksi sebenarnya karena memang masih tertahan di moving average 5 harian ya, dan memang masih ada potensi untuk penguatan lanjutan. Supportnya memang juga kalaupun koreksi harusnya relatif lebih terbatas ya, karena memang hanya tergantung kepada harga komoditas itu sendiri. Cuman saya melihat saham-saham sektor energi masih cukup bagus ya untuk bullish-nya, terutama dari beberapa saham yang memang kebetulan lagging, dan memang kalau kita lihat dari volume dan trading hariannya untuk 2 hari 3 hari ke depan atau di minggu depan cukup bagus ya, terutama dari grup baterainya sendiri. Cuman kalaupun memang mau melihat big cap-nya seperti Adaro, PTB dan ITMG atau United Tractor sendiri sebenarnya masih menarik juga, atau Pegas sekalipun. Jadi koreksi hari ini sebenarnya bisa untuk bottom fishing untuk di saham-saham big cap yang memang di energinya itu sendiri. Baik, kita akan coba lihat ini, adakah saham-saham di sektor pertambangan batubara yang masuk ke dalam rekomendasi Anda untuk saham-saham pilihan di perdagangan di pekan depan. Selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Yaki untuk perdagangan di pekan depan. Dari perbankan big cap BBCA, tadi juga sudah kita bahas, direkomendasikan buy on weakness, di supportnya di 7.200, resistennya di 8.125. Kemudian dari pertambangan ada BRMS, supportnya di 274, resistennya di 304, lebih direkomendasikan trading. ITMG juga sama, trading di 30.900, resisten di 32.650. Kemudian Telkom juga direkomendasikan trading pemirsa di 3930, resistennya di 4.150. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. BBCA tadi juga sempat kita bahas. Kita ke ITMG terlebih dahulu, Pak Yaki. Kebetulan ada penanya yang masuk di WhatsApp interaktif kami untuk ITMG. Kita akan coba sapa Bapak Andre di Cibubur. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. ITMG sudah ambil posisi di 31.650. Target untuk jangka pendek ke menengah, apakah bisa sampai di harga 35.000 atau 36.000? Analisis Anda untuk ITMG, Pak Yaki. Untuk ITMG sendiri kalau untuk jangka pendek saya melihat masih agak sideways ya. Ini berkaca dari pergerakan pergerakan ITMG setelah 17 Mei. Jadi kalau kita lihat ini setelah 17 Mei ITMG sangat susah untuk naik ke atas 33.500 sampai 33.700. Jadi saran saya lebih untuk bottom fishing di area support yang tadi udah disebutkan, dengan resisten terdekat itu di sekitar 32.900 sampai 33.700-an. Itu untuk area take profitnya. Kalau memang ITMG masih kuat bertahan di atas 33.600 sampai 33.700, potensi ITMG akan lanjutkan penguatan testing atas di 35.000 sampai 35.400. Cuman memang di area 33.600 sampai 33.700 ITMG rawan untuk profit taking ya, kalau memang dia nggak kuat bertahan di atas itu. Oke, saham pilihan ITMG hari ini ditutup di 31.800 dan menjawab pertanyaan Bapak Andre di Cibubur 31.650. Target price yang pertama terlebih dahulu ada ke peluang ke 33.000 ini. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, BRMS. Anda juga rekomendasikan Pak Yaki. Ini juga cukup menarik Pak, ketika indeks harga saham gabungan cenderung mengalami tekanan di pekan ini, BRMS justru mengalami penguatan yang cukup signifikan. Di setiap penutupan perdagangan, asing juga gencar masuk kepada BRMS ini. Untuk pekan depan, kemana arah secara teknikal untuk BRMS? Apakah penguatan masih akan terus berlanjut, Pak Yaki? Ya,
untuk support terdekat tadi 274 memang udah mepet banget ya. Kalaupun memang mau stop loss untuk lebih panjangnya, kalau saya boleh sarankan atau revisi itu bisa di 260 atau 262. Dengan asumsi itu menggunakan moving average 5 harian dan gap bawah gap bawah yang mungkin terjadi ya. Karena kalau break di bawah 262 atau 260 itu supportnya lumayan jauh ke 242. Jadi saran saya stop loss di 260 sampai 262. Kalau masih 274 break harusnya masih bisa untuk bottom fishing selama bertahan di atas 260, 262. Karena bagaimanapun juga kalau kita lihat koreksi yang terjadi dalam 2 hari terakhir seperti yang sudah Mas sebutkan tadi, 2 hari terakhir asing menjadi top foreign buy di reguler. Ya. Ini menarik karena bagaimanapun juga saham dengan volume yang dengan harga yang hanya di bawah 300-an tapi dia menjadi top foreign buy ranking 2 besar ya untuk 2 hari terakhir. Jadi koreksinya justru saya melihat koreksinya lebih seperti untuk melakukan average buy sejak kenaikan pertama itu di tanggal 13 Juni. Jadi saya melihat ini seperti asing melakukan average buy harga perolehan mereka dari waktu mereka mulai kejar di 13 Juni sampai kemarin hari Kamis ya di harga 300-an. Jadi memang average-nya mungkin masih akan ada bertahan di atas daerah 260-an. Kecuali kalau 260 break, saya sih sarankan untuk stop loss atau reduce position. Oke, hari ini koreksi cukup dalam di 6,12%. Tren kenaikannya masih belum terpatahkan dengan koreksi yang cukup dalam hari ini. Ya, tadi seperti yang sudah saya infokan tadi, moving average 5 harian masih terjaga di 262 dan kalau kita lihat juga masih ada gap minor yang masih menahan itu di 260. Jadi saran saya selama bertahan di atas 260 262, kalau memang mau hold ataupun bottom fishing atau buy weakness itu sebenarnya menurut saya masih menarik ya. Karena bagaimanapun juga kita lihat foreign flow-nya, volume juga 3 hari terakhir pick up-nya cukup bagus. Jadi masih ada potensi untuk technical rebound untuk sementara ini selama bertahan di atas 260 262. Karena kalau break di bawah MA5 dan juga nutup gap bawah di 260 otomatis potensi supportnya lumayan jauh di 240-an dan itu saya nggak sarankan karena terlalu jauh ya tentang itu. Oke, kita beralih ke saham pilihan terakhir ada Telkom. Anda juga rekomendasikan trading di sepanjang perdagangan hari ini, terutama di beberapa menit jelang penutupan. Di sesi kedua hari ini saham Telkom tampaknya ditarik ke atas. Pak Yaki menguat di 1,98%, ditutup di zona hijau dan ditutup di level 4.120. Dan sekaligus ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Sementara level terendah di 3980. Apa yang bisa kita cermati dengan penguatan signifikan Telkom di menit-menit penutupan di sesi kedua di perdagangan hari ini, Pak Yaki? Kalau dari sisi volume, saya justru melihat ini dari pattern-nya sejak 13 Mei ya. Sorry, 27 April, 27-28 April. Karena kalau kita lihat dari 27-28 April, pattern-nya sampai hari ini bentuknya mirip seperti pattern double bottom. Jadi ada potensi untuk penguatan lanjutan. Cuman memang kalau dilihat dalam pergerakan 1 minggu terakhir, di area 41 sampai 4130, Telkom sangat rawan untuk profit taking. Jadi memang masih susah bergerak untuk naik lebih jauh. Memang kita harus menunggu Telkom bisa break di atas upper Bollinger Band di atas 4190 sampai 4200 agar bisa naik ke atas MA60 itu di sekitar 4290 sampai 4300. Cuman menurut saya Telkom sekarang pun sideways-nya masih relatif terbatas, jadi menarik untuk bottom fishing selama bertahan di atas 3.950 sampai 4.000. Kalau memang koreksi jadi bisa buy on weakness. Kalaupun langsung nanti hari Senin itu nanti break di atas 4130, saran saya bisa buy on break di Telkom sendiri. Jadi menarik untuk Telkom di trading di dua pola sih. Pertanyaan masih cukup banyak. Saya ke Bapak Mahmudin Sregar terlebih dahulu. Dari Medan ini sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami. Terima kasih sudah bergabung. Mohon analisis saham Arto sampai dengan akhir bulan. Posisinya nyangkut ini 13.450 Pak, penutupan hari ini di 9.500 melemah di 3,31%. Paling tidak meminimalkan kerugian yang terjadi. Arto sudah ambil posisi di 13 ribuan, Pak Yaki. Oke. Untuk Arto sendiri sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau belum bisa break naik ke atas 10.100, saya masih sanksi Artonya masih lanjut penguatan atau tidak ya. Karena kalau kita lihat beberapa indikator juga sudah mulai menunjukkan ada pelemahan dan kalau kita lihat juga ini gagal bertahan di area upper Bollinger Band ya. Kalau kita lihat kemarin ditutup di upper Bollinger Band, di atas upper Bollinger Band dan hari ini koreksi. Cuman memang yang menarik adalah Arto masih tertahan di moving average 5 harian itu di sekitar 9.200. Jadi
kita harus melihat Senin apakah Arto bisa break di atas 10.100. Kalau bisa break di atas 10.100, terdekat Arto resisten di 10.800 dan 11.425. Arto mulai bullish kalau Arto bisa bertahan di atas EMA 60. Untuk saat ini ada di 11.425. Jadi saran saya sih untuk saat ini tren jangka pendek masih bullish, cuman masih relatif terbatas dan agak rawan profit taking kalau gagal break di atas 10.100 untuk Artonya. Untuk kembali ke level di atas 12.000, Arto harus kuat dulu bertahan di atas MA 5-nya ya. MA 60, karena memang kalau kita lihat tren bullishnya dijaga pakai MA 60 dan ini udah lama banget Arto nggak bisa balik di atas MA 60. Terakhir mencoba break MA 60 itu di sekitar awal Maret 2022 dan itu gagal dan sampai sekarang lanjut koreksi. Averaging down alternatif yang cukup baik tidak, Pak Yagi? Average down boleh, cuman saya nggak sarankan kalau Arto turun di bawah 8.400 ya. Karena memang untuk short term uptrend-nya, short term untuk supportnya itu ada di sekitar 8.450-an. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Joni dari Jakarta. Mohon bahas saham Bumi bisa masuk di harga berapa, support dan resistennya. Anda rekomendasikan Bumi tidak, Pak Yaki? Tadi kita udah bahas sahamnya grup Brakri ya. Jadi saya tadi rekomnya untuk BRMS-nya. Dan Bumi juga sebenarnya Bumi Dewa menarik untuk trading harian. Cuman harus lihat volatilitasnya dan volumenya. Karena memang saham ini kalau udah tidur lama ya. Support dan resisten yang bisa diperhatikan untuk Bumi? Oke, ini menarik ya Bumi. Bumi besok Bapak bisa lihat ini di sekitar hari ini ditutup di MA 200 di sekitar 65. Dan kalau memang mau entry bisa buy on di 65 atau masuk di area bawah di sekitar 62 sampai 64. Cuman kalau memang langsung mau ngejar sih bisa buy on di 65 karena itu MA 200 dan trennya Bumi ketika Bumi break di atas MA 200 potensi penguatannya lumayan bagus ya. Terdekat itu resistennya di sekitar 69 sampai 72. Kalau kuat lagi bisa potensi untuk tutup gap di area 80 sampai 86. Hari ini menguat di atas 8%. Ada peluang koreksi sehat terlebih dahulu, Pak Yaki, untuk Bumi? Kalaupun koreksi sehat harusnya untuk beresin area di sekitar 62, 64 ya. Jadi saran saya juga masih menarik karena memang kalau dilihat pergerakannya ini MA 90-nya itu di sekitar 62 dan cenderung menurut saya sih selama bertahan di atas 62 menarik untuk di hold atau buy on weakness kalaupun koreksi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Ibu Sulis dari Jawa Tengah. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Untuk saham PTDU, Pak, bagaimana peluangnya untuk pekan depan? Sudah entry di 104 untuk PTDU, Jasa Uber Sakti Tbk. Penutupan hari ini di 101, menguat signifikan di 9,78%. Untuk PTDU sendiri ini memang masih tertahan di atas MA 90-nya ya. Tadi udah break di atas MA 90 itu di 109, cuman tutupannya di sekitar 101 ya. Dan memang kalau kita lihat ini saran saya untuk PTDU stop loss-nya itu di bawah 88, 89. Jadi kalau PTDU turun di bawah itu saran saya stop loss dulu ya. Cuman kalau melihat dari volumenya harusnya masih ada potensi untuk penguatan lanjutan di hari Senin ya. Untuk overall awal di 109 sampai 110, resistance berikutnya itu ada di 120 dan 120 sampai 129. Jadi saran saya Ibu wajib memperhatikan di hari Senin itu area 109 110. Kalau memang nggak kuat cenderung untuk take profit, kalau kuat potensi ke 120 sampai 129 untuk trading berikutnya. Baik. Resistennya. Tampaknya kewaspadaan ketat ya Pak untuk saham-saham dengan kapitalisasi kecil ini, terutama untuk Bumi tadi, kemudian juga ada PTDU. Tanpa menyebutkan nama dan lokasi, Antam baru ingin masuk Pak, sedang menunggu harga terbaik. Level berapa yang direkomendasikan Pak Yaki? Untuk Antam sendiri untuk saat ini kalau memang nyari harga terbaik itu di sekitar 2040, 2060. Jadi cenderung untuk bottom fishing ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya Antam ini udah menarik ya karena udah diperdagangkan di lower Bollinger Band. Cuman tren bearisnya masih cukup besar sejak 31 Mei 2022. Jadi memang menurut saya sih kalau memang mau nunggu sabar bisa tunggu di area 2040, 2060. Cuman kalau memang mau ngejar atas sebaiknya tunggu Antam kembali ke atas 2150. Oke, target price terdekat Pak Yaki singkat saja Pak. Untuk terdekat itu di 2.300-an. Kalau belum bisa break 2.300 cenderung untuk koreksi lagi untuk Antamnya.
Baik, ada Antam penutupan hari ini di 1,86% dan ditutup di level 2110. Tadi juga direkomendasikan level untuk terbaiknya ada di 2050-an ya tadi kalau tidak salah ya. Dan Ya, 2040, 2060. investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yaki, sayang sekali waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih banyak pertanyaan dan kami mohon maaf Anda bisa berpartisipasi bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di Perdagangan di pekan depan. Pak Yaki, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak. Terima kasih, Mas. Baik, ada Bapak Ahmad Yaki yang merupakan Head Online Trading dan Teknikal BCA Sekuritas dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Second Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.